Tanaman babadotan juga mengandung tanin, itu lebih banyak di daunnya, juga ada sebagian di batang dan bunga, tapi yang paling banyak ada di daun. Biosaka mengandung senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri. Nah, ini hasilnya juga tergantung berbagai jenis bahan rumput yang digunakan, jenis-jenis tanaman yang digunakan. Kita mengenal, kalau kita cek, kita misalnya ada jenis tanaman babadotan, tutup bumi, kilotot, ada maman ungu, patikan kebo, meniran, anting-anting, jelante, sembung rambat dan lainnya. Misalnya di babadotan, tanaman rumput babadotan itu memang dari tanamannya sudah bisa diidentifikasi mengandung alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, tanin, saponin, fenolik, tapi tidak ada quinonnya. Kemudian misalnya jenis meniran, jenis tanaman meniran itu mengandung flavonoid, kemudian terpenoid, mengandung tanin, saponin, dan quinon. Nah, bagaimana dari daun atau batang atau akar atau bunganya yang mengandung kandungan senyawa yang lebih banyak? Misalnya untuk babadotan itu mengandung alkaloid, itu lebih banyak ada di daun, kemudian di bunganya. Sedangkan di akar dan batangnya itu lebih sedikit. Kemudian misalnya tanaman babadotan juga mengandung tanin, itu lebih banyak di daunnya. Juga ada sebagian di batang dan bunga, tapi yang paling banyak ada di daun. Kemudian flavonoidnya juga lebih banyak di daunnya. Nah, untuk berbagai jenis tanaman yang mengandung berbagai macam senyawa fitokimia ini masing-masing mempunyai manfaatnya. Misalnya alkaloid itu bermanfaat untuk sebagai pelindung tanaman dari penyakit, serangan hama, sebagai pengatur perkembangan, dan juga sebagai basa mineral yang mengatur keseimbangan ion pada bagian-bagian tanaman. Untuk flavonoid itu mengatur pertumbuhan, juga sebagai antioksidan dan antibakteri. Terpenoid yang tadi saya sampaikan juga mengandung hormon pertumbuhan tanaman, antividan, serangga, dan antibakteri. Tanin melindungi tanaman dari hama dan antibakteri. Saponin antimikroba, menghambat jamur, melindungi tanaman, dan sebagainya. Jadi senyawa-senyawa fitokimia ini berbagai jenis yang ada dalam rumput memang berfungsi yang berbeda-beda bagi tanaman, baik itu sebagai antibakteri, kemudian anti serangga, anti fungi, jamur, bisa juga bagus untuk sel, fotosintesis, dan lain sebagainya. Kemudian biayanya hemat. Kenapa? Petani menggunakan pupuk kimia sintetis itu tinggal 50%. Beberapa lokasi menggunakan 30% saja dari biasanya ya. Dari biasa sehari-hari gunakan. Nah, ini menggunakan hanya 50% saja. Ada yang tinggal 30%, bahkan ada yang ekstrim ya tinggal 10% yang menggunakan pupuk kimia. Dan ini berlangsung sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun di Blitar. Kalau di daerah luar Blitar ini baru tahun ini, sehingga sudah berlangsung 2 musim juga ada yang sudah melaksanakan. Hemat biayanya diperoleh dari menghemat penggunaan pupuk kimia sintetisnya menjadi berkurang, jadi efisien di biaya. Kemudian efisien juga dalam hal pengendalian hama penyakit.
Kenapa? Karena petani menyatakan banyak itu serangan hama penyakitnya menjadi minimal, dan lebih nyata signifikan itu pada tanaman cabai, pada tanaman bawang, kemudian juga di melon. Ada dibandingkan dengan biosaka pada tanaman sayuran, dibanding di sebelahnya nggak biosaka, lebih kuat dan hama gitu. Kemudian karena biosaka ramuan dari rumput ini gratis, tidak membeli, dan dibikin sendiri dari tangan manual, tidak pakai mesin, tidak pakai blender. Jadi bayangin kayak membuat cincau itu mesti pakai manual tangan, dan ini ada prosesnya. Jadi ada interaksi antara tangan dengan tadi rumput sebagai makhluk hidup biosaka ini. Nah, menurut cerita sih, kenapa kok yang diambil rumput Pak Ansar? Dia bilang, ini kita tahu rumput itu adalah ya nenek moyangnya seluruh tanaman, ya asal misalnya rumput, katanya begitu. Dan populasi tanaman terbanyak itu ya rumput di muka bumi ini. Nah, ternyata rumput yang selama ini sebagian orang kita masih nganggap sebagai gulma musuh, ada manfaat-manfaat, termasuk senyawa-senyawa fitokimia tadi yang saya sebut, dan ada manfaatnya. Belajar dari rumput, ada ilmu rumput begitu ya. Ternyata rumput yang kita lihat selama ini di pinggir jalan, di dinding-dinding, di tembok-tembok, di pekarangan, di sawah-sawah, bahkan rumput itu kan kita babat terus, tapi tumbuh lagi, babat tumbuh lagi, dan rumput itu kita tidak pupuk. Ternyata tanpa dipupuk kimia, itu tanaman rumput bisa tumbuh terus. Nah, inilah yang menjadi perhatian untuk berarti ada sesuatu yang menjadikan faktor tumbuh dari tanaman rumput itu, sehingga hal-hal misteri itulah yang kita cari tahu, kita dalemin di lab, pakai lab hara makro mikro. Ternyata kandungan biosaka, kandungan rumput itu bukan pupuk, tapi kita uji lab kandungan hormonnya, kita lab kandungan bakteri, kandungan spora, ternyata mengandung bakteri, berbagai jenis bakteri, berbagai jenis spora, dan mengandung hormon. Nah, kemudian diuji lab dengan LC-MS, liquid chromatography mass spectrometry, ternyata ada yang mengandung senyawa-senyawa fitokimia seperti ester, terpenoid, dan yang lainnya. Nah, itu yang dapat disampaikan. Ini akan menjadi menarik apabila biosaka itu kita dekati dengan metode-metode ilmu biologi yang baru, yaitu epigenetik.